Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kurang kompak. Yang semangat. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Masih semangat? Masih. Sehat semua? Sehat. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, rapikan dulu rambut, kudung kalian supaya kita nyaman dalam belajar, tidak keringetan. Yang keringetan dilap dulu. Oke. Anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, ya, sebut dengan IPAS yang di kelas kita ini dipakai, ya, saya akan memberikan satu kalimat. Apa yang kalian tahu, ya, ya. Di sini kita akan belajar tentang IPAS, ya. Ya, tujuannya adalah kalian bisa mengamati ketika saya memberikan materi, ya, menentukan ciri-ciri klasifikasi dari materi dengan tepat. Yang kedua, kalian dengan mengamati nanti ada gambar, ya, kalian bisa mengamati bahwa materi melalui PowerPoint ini kalian dapat menelaah contoh-contoh yang saya berikan. Nanti kalau udah ada, silakan contoh-contohnya kalian tulis. Ya, saya akan membagikan LPKPD-nya, nanti kalian silakan digunakan. Kemudian kalian bekerja sama kelompok, ya, sama kelompok, jangan sendiri-sendiri, kasihan, ya, biar kita satu tim. Namanya juga kan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu-satu, ya. Ya, di sini peserta dapat membedakan campuran homogen dan heterogen, ya. Kemudian, nah, ini kalau siang seger sekali kalau ngeliat ini, ya. Tahu kalian ini apa? Air. Seger nggak? Seger seperti kalian di pagi hari ini. Oke, yuk kita masuk dari pembelajaran pertama. Apa sih itu klasifikasi materi? Yaitu ada zat tunggal, ada unsur dan senyawa. Kalian tahu ketika kalian bangun pagi, apa yang kalian hirup? Oksigen. Udara apa oksigen? Oksigen. Ya. Nanti dari pembelajaran ini kalian bisa tahu membedakan apa yang saya hirup. Ya. Ya. Dari klasifikasi materi dibagi dua, zat tunggal, ada unsur, ada senyawa. Kemudian, ya, di unsur itu ada logam, non-logam, dan semi-logam. Ya. Di senyawa ada asam, basa, dan garam. Campuran itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama homogen, yang kedua adalah heterogen. Ya, di sini ada larutan suspensi, ada larutan koloid. Ya. Ini jangan pusing dulu. Ini belum kemana-mana. Ini baru bagannya sayang. Oke, masih semangat? Oke. Sudah tahu tadi zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Campuran? Sini, jadi unsur terbagi dari tiga bagian, adanya logam. Jadi besok sambil nyanyi logam, semi logam. jadi kalian lebih ingat, lebih gampang, ya. Apalagi senyawa nanti, ya. Tinggal lihat asam, basa, garam, ya. Jadi kalau masak ingat asam, ya. Paling kalian hafalkan lagu dangdut. Oke. Kita lanjut. Ya, materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Ya, istilah materi meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, serta yang tidak dapat dilihat dan disentuh. Ya, jadi benda, udara itu sulit. Ya. Kemudian diklasifikasikan. Ya. Oke, sebelumnya nanti kita akan membentuk kelompok, ya. Dari pembelajaran ini, ya, sebelum kita lanjutkan ini, setelah saya melanjutkan ini dan bagaimana caranya, habis itu kita akan bagi kelompok, ya. Contoh misalkan, kalian mengumpulkan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: mengamati karakteristik benda. Benda yang kalian tiap hari ada itu adalah adanya unsur, adanya senyawa, adanya campuran, ya.
mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda-benda masing-masing. Ya, kalian pakai bedak gitu kan pasti ada persamaannya. Sama nggak bedaknya? Pakai merek A apa merek B? Ya, pasti yang kalian pakai sehari adalah bahan kimia. Ya. Kemudian masukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok, kemudian beri nama sesuai dengan setiap kelompok benda tersebut. Ya. Nanti saya akan memberikan satu LKPD-nya. Jadi kalian akan masukkan per kelompoknya, mana jenisnya, mana ciri-cirinya. Ya, ini. Jadi oke, sebelum kita masuk ke unsur, ya, untuk zat lainnya, ya, unsur di sini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Dia tidak bisa, ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Ya besi, ya besi, ya. Tapi kalau dia ditambahkan lagi larutan, berarti bukan lagi unsur. Oke. Ya. Nih, berikut. Kita akan memberikan satu lambang. Jika huruf dilambang dengan huruf, maka digunakan huruf kapital. Misalkan karbon dan nitrogen. Berarti depannya N itu berarti unsur. Ya. Jadi kalau dia satu, itu unsur. Ya. Misalkan C, ya, karbon itu dia unsur karena satu lambangnya adalah C. Ya. Oke, paham? Kalau lambangnya satu dengan huruf kapital berarti unsur. Ya. Ada nggak saya menulis misalkan lambangnya di depannya huruf kecil, boleh tidak? Tidak, karena sudah ada aturannya. Ya. Jadi ini. Jadi penulisannya adalah huruf pertamanya adalah huruf kapital. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jika unsur dilambangkan dengan dua huruf, maka huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf berikutnya menggunakan huruf kecil seperti tembaga, ya, dan emas. Jadi emas dan tembaga. Kalau depannya besar, berarti hurufnya belakangnya kecil. Ya, itu masih tergolong unsur. Ya, jadi dilambangkan dengan huruf besar. Ya, coba Olip, kalau misalkan ada di situ kita di struktur periodik menggunakan H, itu termasuk apa? Unsur. Di situ dia penulisannya hanya besar atau kecil? Besar, oke. Ya, ada. Kalau contoh misalkan dua huruf, contohnya apa yang kamu mau bisa kenal? Natrium, Na. Ya, itu berarti dia huruf depannya besar, belakangnya kecil. Sudah paham sampai sini? Sudah mengerti? Oke. Ya, yang ketiga, berapa unsur yang ada di lambang berdasarkan nama lainnya? Misalkan besi di lambangan Fe berasal dari ferum. Ya, perak dituliskan Ag, ya, nama latinnya argentum. Jadi kalau nanti ditanya nama latinnya baru sebutkan argentum. Ya. Kalau besi Fe ferum. Kalau Cl klorida. Klorid apa klorida? Nah. Ya. Nah, di sini ada Ag. Kemudian, nah, kita lihat sistem periodik yang kalian kenal di sini adalah kalian waktu SMP belajarnya paling susah banget. Sekarang kita lihat, kalau warnanya biru pasti itu logam. Udah, ini saya warnain udah paling enak. Kemudian kalau yang dinamakan dengan semilogam, warnanya agak orange. Ya, di situ ada, ya, H, B, S, C, ya, S, B, T, P, O. Ya, non logam itu kuning. Jadi kalau kalian melihat sistem periodik di situ ada,
mana logam, semi logam, non logam. Ya, cuma kalau di sistem periodik yang lebih lengkap lagi ada namanya alkali tanah dan lain-lainnya itu ada nanti. Ya, di sini. Ya, jadi kita bisa lihat. Dan kalau ini tambahannya adalah ketika kalian membuat, boleh membuat, kalian cobaan, ternyata berhasil dan bisa dilakukan dan bisa dipertanggungjawabkan, boleh tulis nama kalian di sini. Ya, ini adalah hasil percobaan yang bawah. Kalau ini sudah ada yang dipakai, kalsium, helium, ya, hidrogen itu sudah ada. Ya, kalau kalian sudah punya percobaan, silahkan. Ini dipakai. Ya. Ya, selanjutnya unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yang tadi saya belum sebut unsur logam. Ya, titik leburnya rendah, putih mengkilat. Dapat mengantarkan listrik dan dapat ditempa dan direnggangkan. Ya. Contohnya krom. Ya, krom ini biasanya digunakan bumper mobil campuran baja ya menjadi stainless. Udah tahu stainless? Udah pernah lihat? Ya, kalau belum pernah lihat nanti saya lihatkan di depan ada. Ya. Oke, kemudian besi, logam yang paling murah. Ya. Sebagai campuran karbon menghasilkan baja konstruksi bangunan, mobil, rel kereta api. Udah tahu rel kan? Kalau belum nanti saya ajak lagi jalan-jalan. Ya, jadi besi itu. Jadi banyak digunakan ya untuk konstruksi. Yang sekalian sekarang ini paling banyak dipakai untuk pembangunan rumah. Ya, banyak. Ya, sudah mulai. Namanya apa? Besinya apa? Yang sering dipakai buat rumah? Baja? Baja ringan. Bukan Satria baja hitam ya. Oke. Oke, nikel. Nikel padat ya, sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Ya, digunakan sebagai pelapis pelindung dengan cara disepuh. Ya, biasa untuk disepuh. Ya. Kemudian lanjut, ada lagi tembaga. Ya, banyak digunakan untuk kabel listrik, perhiasan yang kalian pakai kalau itu. Ya, biasanya di uang logam yang kalian bawa, itu tembaga yang dipakai. Ya. Kalau uang pakai seng beda lagi, bunyi nanti. Bunyinya bukan cering. Ya. Apa kalau seng bunyinya? Seng-seng. Ya, karena kalau logam bunyinya cering-cering. Kalau seng bunyinya seng-seng. Ya, seng. Ya, dipakai buat atap rumah, perkakas rumah, ya, pelapis besi untuk mencegah karat. Oke. Tuh. Kemudian platina, ya, digunakan knalpot mobil, kontak listrik, dan bidang kedokteran sebagai pengaman tulang dan patah tulang. Ya, biasanya dia menggunakan platina. Ya, kemudian emas. Ya, ini sangat tidak efektif. Ya, karena bentuknya murni. Hanya digunakan sebagai perhiasan. Ya, campuran emas banyak digunakan sebagai bahan koin. Ya, itu sebagai koin. Mungkin di kita nggak pakai kayak koinnya. Kalau ada emasnya, koinnya nggak bakal dibelanjain karena ada emas. Ya. Oke. Selanjutnya unsur non logam, ya, itu tidak mengkilap, ya, penghantar arus listrik yang tidak baik, ya, tidak dapat ditempa. Ya. Kenapa non logam tidak dapat ditempa? Kita lihat contohnya. Fluorid dicampur dengan pasta gigi berfungsi menguatkan gigi. Ya. Jadi ada Florida Orange. Biasanya kalau di iklan-iklan kan gitu, ya itu buat penguat gigi. Kemudian freon, ya, kita menggunakan AC juga nih, angin kipas, ya, sebagai pendingin kulkas dan AC, ya. Ada lagi bron, digunakan sebagai obat penenang, ya.
Biasanya film untuk fotografi bahan campuran zat pemadam kebakaran. Iodium sebagai antiseptik luka, ya. Tambahan iodium dalam garam dapur sebagai bahan tes amilum karbonhidrat dalam industri tepung, ya, sebagai amilum. Dalam industri tepung biasanya dia digunakan di industrinya sebagai campuran, ya. Yang semi logam, ya, dia di tengah-tengah, ya, bukan logam, bukan ya. Adanya silikon. Silikon pasti tahu digunakan untuk apa? Yang biasa pakai silikon, ya, dia sebagai bahan semikonduktor, ya. Biasanya kalau kalian biar motor saya mengkilat, kasih silikon, biasanya belikan ada, ya, pengilat, itu biasanya menggunakan. Kemudian germanium, ya, ini sangat sedikit di alam, ya, bahan semikonduktor yang suhunya rendah berfungsi sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi sebagai konduktor, ya. Ya, kita masuk ke senyawa, ya. Senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Ya. Jadi senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusun. Contoh tadi H2O, H-nya itu gas sangat ringan mudah terbakar. O itu gas yang diperlukan oleh tubuh. Jadi H-nya adalah hidrogen masuk ke dalam unsur. O-nya adalah oksigen masuk ke dalam. Jadi kalau unsur ditambah unsur menjadikan senyawa. Mudah bukan? Mudah kan? Daripada kemarin kalian waktu SMP itu H2O apa sih kan bingung? Dia unsur atau senyawa. Nah, ini unsur. Ya, karena di penyusunnya ada beberapa unsur. Ya, jadi H2O gas yang sangat mudah dan O2. Ya. Kemudian NaCl, logam ringan, Cl-nya gas beracun. Kemudian, ya, ini mineral. Kalau sudah jadi NaCl itu pasti ada fungsinya. Beda dengan Na. Na sendiri itu juga itu logam. Tapi kalau Cl itu gas beracun. Jadi kalau kalian cuma Cl doang kan bahaya. Tapi kalau sudah diolah, ya, dengan standar yang sudah berlaku, standar yang sudah ada, berapa pencampurannya dia menjadi dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, ini contohnya. Jadi kalian akan tahu senyawa itu gabungan dari beberapa unsur, ya. Dari itu CH3COO, ya, cuka asam, amoniak, ya, sebagai pupuk, asam askorbat, vitamin C, soda kue, ya. Itu soda kue juga sama, ya, membuat roti. Soda kue buat bahan roti apa bahan bangunan? Ya, ada gula. Gula itu di sini dinamakan nama latinnya sukrosa. Ya, sini pemanis. Asam sulfat H2SO4. Ya, pengisi aki, urea, pupuk. Ya. Jadi hampir sama. Kemudian campuran. Campuran ini ada beberapa gabungan, beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Ya, ini campuran. Bedanya senyawa dengan campuran, ya, terbentuk tanpa melalui reaksi. Ya, contoh kalian minum air putih, ya, dikasih teh, kan tanpa reaksi cuma diaduk. Kemudian terbentuk melalui reaksi. Kalau kita tadi NaCl dari Na dan Cl. Ya, ini perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap, perbandingan massa dan unsur tetap. Ya, tersusun dari beberapa unsur. Ini tersusun dari beberapa unsur saja. Senyawa sifatnya komponen penyusun campuran sesuai. Sifat komponen penyusun senyawanya berbeda dengan sifat masing-masing dengan aslinya. Ya, melalui proses fisika, melalui proses kimia,
Ya, penyusunan campuran dapat dipisahkan. Kalau ini dengan fisika senyawa dapat dipisahkan. Oke. Nah, ini contoh campuran heterogen, homogen. Di antara dua zat atau yang lebih, partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi, disebut juga dengan larutan. Dengan larutan. Ya, ukuran partikelnya coba 0,000001. Nolnya berapa? 6. Ya, tidak bisa diamati. Larutan gula, larutan garam, stainless steel, emas. Ya, kalau larutan udah diaduk kan nggak bisa dilihat endapannya. Hampir sama, namanya homogen. Ya. Kemudian, ya, ini cirinya. Ya, kalau partikel zat bercampur merata, campur tidak akan mengendap. Jika didiamkan mengendap, ya, bening, tembus cahaya, ukuran partikel zatnya dan berukuran molekul. Oke, ini heterogen. Ya, ada dua macam zat atau lebih yang partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu dengan lainnya. Contohnya tanah, air sungai, makanan, minuman, air laut, adonan kue, dan air plus minyak, dan lain-lain. Oke, ada yang ditanyakan? Kira-kira dari tadi yang di awal, ha? Kan kalau misalkan air itu kan H2, Oh, H-nya H2O kan. Nah, ada nggak sih kalau itu kan berarti senyawa, ya senyawa yang bukan campuran. Kalau misalkan campuran itu kan ada reaksi kimia. Ada nggak sih yang dia tuh masukannya ke campuran hidrogen. dengan oksigen dicampur, tapi itu masukannya ke campuran Ya itu tadi, H2O. Reaksi. reaksi. Kalau bereaksi berarti ada tambahannya lagi. Berarti dia bukan unsurnya bukan yang itu. Kan tadi ada campuran. Yang di awal tadi ada yang dinamakan dengan unsur. Unsur itu berarti satu. Ya kan, H. Kalau senyawa berarti dua. Iya kan? Lebih dari dua unsur berarti senyawa. H2O. Ya. Itu kan bereaksi, dan reaksi itu sudah ada disusun, sudah ada standarnya. Jadi kalau yang bereaksi itu sudah disusun dengan standar yang ada. Ya, kita membuat apa? H2SO4, itu kan ada hidrogennya, ada oksigennya, ya kan? Ada sulfat, jadi asam sulfat. Ya, jadi di situ itu ada H, ada O, ada S. Ya. Jadi senyawa campuran tadi sudah ada aturan bakunya. Ya, kalau pencampuran sudah ada aturan bakunya. Tapi kalau unsur itu tetap, ya, adanya di sistem periodik. Ya, yang tadi kita lihat, ya, sudah ada dan sudah dibentuk dari sistem periodik, dari logam, non logam, semi logamnya ada. Ya, jadi sudah ada bentuknya semuanya. Ya, jadi dia akan direaksiin di mana? Itu ada standarnya. Ya, seperti membuat NaCl itu sudah ada standarnya. Berarti kan kalian kenal NaCl itu apa? Ya, sudah ada standar yang dibuatnya, apa dengan apa. Ya, sudah ada penemuannya dan penelitiannya. Standarnya menggunakan ini. Ya, kalau kalian mau jadi penemu silakan. Ya, uji apa dengan apa, hasilnya apa itu boleh. Ya, biasanya sudah ada di internet, di atau apa itu bahan-bahan yang kita mau kita buat. Contohnya kita mau bikin larutan penyegar biar lebih segar lagi, tambahin apanya. Ya, bisa kan ada reaksinya lagi. Ada tambahannya lagi misalkan. Ya, dari unsur senyawa menjadi campuran. Campuran kan banyak. Ya, bisa H2O tambahin, bisa H, bisa O, bisa N, bisa dan lain-lainnya yang ada di sistem periodik. Jadinya apa? Ya kayak tadi sukrosa, kan gula. Ya, rumus kimianya kan C6H
H22O11. Ya, C6H22O11 itu kan berapa? Unsur yang dipakai. Ya. C-nya ada 6, H-nya ada, itu kan sudah distandarkan berapa? Ya, sudah mengikuti standar baku yang ada. Oke, kita supaya kalian kita lanjutkan. Nah, di sini ada campuran heterogen yang disebut dengan partikel-partikel hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Contohnya susu, asap, kabut, ya, agar-agar, karena saking lembutnya. Ya, kalau asap itu kan kita nggak ada ini, di mana sih itunya partikelnya kita nggak bisa tahu. Suspensi, ya, partikel pasti dilihat dengan mikroskop biasa. Ukuran partikelnya lebih besar 3 mili. Minyak, air keruh, air kapur masih kelihatan endapannya. Itu dinamakan suspensi. Ya, kalau yang nggak kelihatan tuh udah sama rata. Oke. Supaya kalian lebih kenal lagi apa yang kita pelajari, ya, kita bagi kelompok, nanti kita akan lanjutkan lagi ininya. Silakan di depan siswa ambil satu-satu. Kelompok mana nanti bikin kelompoknya, ya. Kita bikin kelompoknya. Kalian nomor berapa? Yang nomor 1 gabung dengan nomor 1. Ya. Buka. Kalian kelompok berapa? Ayo. Ambil satu. Ambil satu. Yuk. Gabung nanti kelompoknya kelompok berapa? Yuk, nomor 1 gabung dengan nomor 1. Nomor 2 gabung dengan nomor 2. Yuk. Silakan. Yang nggak dapat nanti gabung aja sama yang lain ya. Yang nggak dapat nanti gabung aja sama yang ini. Oke, sudah dapat, silakan kalian bikin pengelompokannya. Yuk. Yuk, ayo. Yuk, bikin kelompokannya. Mana yang sudah? Kelompoknya? Yang udah kelompoknya? Yuk. Siapa yang kelompok 3? Cepat. Sekalian. Ini, ambil salah satu kelompok berapa? Siapa belum? Belum? Udah? Oh ya udah. Yuk. Ayo silakan dibentuk kelompoknya. Yuk. Yuk, silakan dibentuk kelompoknya. Boleh. Yuk. Kita bikin kelompok yang rapi, yang enak. Ya. Sebelah sini sudah digabung. Silakan gabung. Boleh? Yuk. Hah? 25 kan? 20 kan? 20 berarti 55. 55 nggak? Maksimal 5 ya. Maksimal 5. Maksimal 5. Boleh. Ayo. Yuk. Yuk. Oke, kita bagi LDKPD-nya tadi udah. Oke. LDKPD-nya udah. Ya. LDKPD-nya udah kan? Oh, udah. Ya. LDKPD sekarang itu sama. Udah. Ya. Misi
Udah semuanya? Ini udah ini pegang dulu. Ya. Oke. Sudah dipegang semua lembar kerjanya? Sudah. Oke. Kalian tahu nggak? Kalau seandainya sayur kalau tidak diberi garam rasanya apa? Hambar. Ya, berarti biar dia rasanya enak, masuk ke dalam kategori senyawa atau campuran. Silakan, ya. Jadi kita akan membahas apa itu senyawa itu campuran, ya. Dan ini contohnya di heterogen adalah campuran pasir dan kerikil, campuran minyak dan air, ya. Suspensi tanah dalam air, ya. Jika dicampurkan kayak minyak itu bersama keduanya tidak akan terlarut jadi satu, ya. Ya, sekarang ada di kertas lembar kalian yang pertama adalah, ya, untuk setiap kelompok, ya, untuk setiap kelompok silakan ambil yang kartu yang ada di depan saya, ketuanya, ya. Silakan ambil kartu yang ada di depan saya. Tiga. 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 Oke. Sudah. LK-nya lebih nggak? Sudah dimasukin sesuai dengan sifat klasifikasinya. Ya. Ya. Ini nanti ini nggak usah dipakai. Yang dipakai lambang aja nanti. Ya, yang lambang. Ya. Sudah? Tinggal diisi, coba diisi. Dia masuk ke di mana? Ditulis di LKPD-nya. Ya, kalian centang. Oke. Dan nanti ini unsur adalah apa? Bisa dijawab. Ya. Kesimpulannya. Yuk. Siapa yang belum paham? Yang belum paham siapa? Ini MgCOH. Oh, MgCOH 12. Ini apa? NaOH. NaOH. Natrium, oksigen, hidrogen. Ada kan di sini? Ada nggak? Dicari itu aja. Kalau nggak ada, ntar cari yang lain nggak? Itu. M apa? M saya nggak tahu M nya Mg magnesium. Mg magnesium. Oksigen, hidrogen. Oksigen, hidrogen. C. Ini Klorida. C. karbon. 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 Ya. Klorida. Isi di sininya sifatnya apa? Misalkan I. Nah, terus Dia termasuk unsur apa masuk senyawa? apa unsur apa Di senyawa? checklist. Iya, di checklist. Unsur ya? Nah, nanti di sini simpulkan unsur itu apa? Itu apa? Nah, Oke, oke. ya. Iya, ditulis. Iya. Iya. Bapak, ini nulisnya pakai bahasa Latin atau Enggak, bahasa Indonesia? kan di sini suruhnya apa? Sifatnya aja. Sifatnya senyawa apa bukan? Oh. Jadi dia cuma nulis sama misalnya NaOH ya NaOH unsur senyawa campuran. Ya. Dia di checklist aja. Kecuali kalau ada sederhanakan unsur penyusunan, Pak. Kalau pada penyusunan berarti dilakukan penyusunan. Kalau yang dicari lambang adalah menggunakan lambang. Oke. Sudah? Kalau yang ini
Unsurnya apa? Silikon. Silikon, Contohnya ya. ST. Manfaatnya apa? Nah, di sini ada. Ada yang silikon. Nah, Iya. ganti aja ini. Ini. Nah, SR. Udah. Enggak coba di ini, ada nggak? User. Ya. Pakai internet. Boleh pakai handphone, kalau yang nggak ini pakai handphone kita bolehkan. Bapak, ini sesuai ini ditulis di sini. Iya. Tuh. Nah, ini masuknya kemana? Unsur Bapak senyawa. nggak percaya, Pak. Ini Oh, unsur. ini unsur fix. Ya udah. Tadi kan udah. Dibaca. Ya. Dibaca pelan-pelan. Kemudian nanti diuraikan. Ya. Nanti ada kartu kedua, kita ambil lagi. Diisi yang pertama ya, yang keduanya nanti kita ada kartu lagi. Ya. Yang pertama dulu biar kalian jelas. Yang ini dulu. Oke. Sudah yang pertama? Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Disimpulkan. Senyawa apa? Ya, di situ ada senyawa, ada unsur, ada campuran. Ya. Nanti kalau dikocok ada yang dapat campuran, ada dapat senyawa. Itu nanti yang kedua. Kan saya belum ada instruksi. Jadi ya, instruksinya di tabel pertama dulu, lihat instruksinya. Kita biar tahu unsur, senyawa dan campurannya dulu. Nanti yang tabel kedua kita akan coba lagi ya. Ini tuh bukan 12, ini tuh L. L. Apa HL apa? HL nggak ada. HL. ini di sini juga begitu. CL. CL2. Senyawa berarti. Ini senyawa ionik biru. Sendiri Iya. kan BCL. Ini NBC. Magnesium, karbon, oksigen. Ya udah. Sudah? Kartunya sudah beres? Coba kembalikan kartunya. Kartunya dikembalikan lagi. Ya. Kartu. Kartu. Ya. Coba kita diskusikan untuk yang tabel pertama, apa yang kalian dapat sudah? Ininya. Ya. 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 Yuk, siapa yang mau membacakan dan memprestasikan yang pertama kali? Siapa? Kelompok siapa? Silakan. Ya, yang belum, yang sudah silakan dipresentasikan apa dan hasilnya apa. Ya. Yuk. Ini udah diisi. Kata Bapak nanti dulu. Pada di Lihat di itu aja dulu browsing. Boleh kok dibuka. Boleh buka browsing internet. Ya. Tabel 2 bukan tabel 1. Itu kan tabel 1 di bawahnya untuk menyimpulkan unsur, senyawa dan campuran. Jadi kita biar tahu. Ya. Sudah. Yuk. Yang sudah silakan dipresentasikan dulu untuk tabel pertamanya. Apa dapatnya? Iya. berdua apa sendiri Bapak? Terus di ininya diisi. Apa kesimpulan dari unsur? Di bawahnya diisi apa kesimpulan dari unsur? Ya. 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 Jadi kesimpulannya ditulis. Unsur itu apa, ini apa? Sudah? Si Tegar? Udah? Ada kan? Bisa diselesaikan? Ayo, siapa yang sudah selesai? Udah diisi bawahnya. Yuk dibacain nih, silakan. Yang udah. Hah? Enggak. Yuk, dibacakan. Yuk.
Kelompok berapa yang tadi? 1. Ya, kelompok 1 baca. Ayo. Semangat. Ayo. Enggak usah di situ aja. Ayo. Kelompok 1. Iya. Hah? Enggak usah, langsung aja. Jadi unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat. Yang lebih sederhana, senyawa adalah bentuk bahan yang terdiri dari 2 atau lebih unsur yang terikat bersama dalam perbandingan tetap melalui ikatan kimia. Lalu campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Iya, cukup. Ada yang sama atau mau nambahkan? Yakin? Yuk, tambahin ke kelompok. Iya. Sama. Ya. Isinya yang sama, dapatnya senyawa, unsur? Unsur sama senyawa. Ada yang dapat campuran? Nggak ada. Berarti kartunya, iya, Olive ada. Iya, campuran semua. Campuran sama senyawa. Campuran tadi apa artinya? Campuran suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih dan Iya. masih mempunyai sifat zat asal. Ya, aja sejak. Oke, kita lanjutkan untuk tabel yang kedua, ya. Kalian ambil kartu lagi dari setiap kelompok, ya. Nanti di situ ada beberapa macam, ya. Ya. Kita kocok dulu. Ya. Yuk, silakan ke depan ambil 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Yuk. 4. Kocok lagi dulu. Yuk. Hmm. Ini nanti aja dulu. Ini yang tadi kan apa? Berarti ini dari lambang. Berarti itu senyawa. Pilih. Buka aja Pak langsung Pak. Dipilih. Ini Pak masih ada apa? Ya. 3 aja. 4. Ini Pak. Udah kelihatan. Ya, udah nanti tinggal di itunya. Ada? Dapat Sudah Pak. yang itu? Sudah. Oh, masih sama yang tadi. Ya, oke. Nanti di itu. Ini Udah, beda, Pak. udah beda Pak. Ini beda. Yang ini aja. Udah. Ini beda. Kita ngambilnya berapa sih? 4. 4. Nah, ini kan sama. Nah, Pulang lagi Pak. itu berapa? Ya. Sudah kan? Sudah Pak. Ada semuanya? Oh ya, 4. Iya. Ya. Dapatnya sama nggak Pak? Tapi kan di bawah kan? Buat kotak nomor 2. Iya. Kan yang ditanya adalah Manfaat kegunaan. manfaatnya ya. Ya, manfaatnya apa? Ini kan meskipun sama tapi manfaatnya kan belum. Di situnya tadi kan senyawa unsur. Ya. Dan nanti di bawahnya kalian ditanyakan, ya. Di bawahnya ada di LKPD bawah, wah, di sini, ya. Tadi ini, ya. Ini ada sebutkan 5 unsur yang bisa unsur ya. Ya. Ada yang dapat senyawa? Bisa? Kalau unsur itu yang
Ayo, mana tadi? Ini? Ini lambang. Iya lambangnya kan? Lambangnya BR. Berarti dia masuk? Kan ini lambang. Tadi Bapak bilang ini lambang, lambang, lambang. Berarti kalau lambangnya F berarti dia unsur. Lambangnya apa? F. Jadi namanya apa? Nama unsurnya fluor. Oh ini. Lambangnya A. Kan nama. Tadi kan udah dijelasin. Ya. Namanya sudah AA ya. Sudah bisa, ini belum. Namanya sudah pas. Iya. Iya, benar. Oke. Timbal. Timbal, bukan timbal, timbal nasi. Sudah. Bapak beda helium sama helium apa? Sama aja ya? Beda nih. Helium ini gas. Ini helium, Pak. Helium. Enggak, bahasa Latinnya helium. Tapi dia helium. Berarti sama aja. Emang ada dua enggak kan? Enggak. Nih satu, iya. Berarti sama aja. Cuma pengucapan kadang ada nulis helium, ada helium. Dapatnya helium. Tapi lambangnya tetap He kan? Iya. Apa sih manfaatnya? Berarti manfaat ininya ya Pak ya? Iya. Fluor ini tadi kan manfaatnya ada. Fluorin. Buat apa? Membantu Fluor. Iya. Ada lagi. Yuk. Sudah bisa? Ada yang masih kesulitan? Bisa. Jika kalian menemukan dari Google, silakan dibaca, nggak apa-apa. Mungkin ada pendapat yang berbeda atau manfaatnya yang berbeda, ya dari unsur tersebut nggak masalah. Ya, yang lainnya biar tahu apa fungsinya, apa manfaatnya. Ya, seperti tadi kita bahas tentang fluorid. Ya, fluorid itu buat gigi. Florida orange. Itu beda lagi kalau Florida orange. Minuman kalau Florida orange. Floridina orange. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca. Ya, bisa dibaca, bisa di ini, bisa di ini. Beres? Oh, ini. Iya, nomor 2-nya ditulis. Jadi nomor 2 udah. Nah, yang ini Diisi. apa jelaskan? Ya, di bawahnya dijelaskan. Kan ada kan? Hasil dari tadi kalian disimpulkan di bawahnya dijelaskan apa? Banyak unsur. Berbagai unsur. Enggak. Kan cuma yang belum membentuk senyawa. Ya, boleh. Terbentuk dari beberapa unsur. Tadi yang penyusun, contohnya tadi kan sudah kan? Yang kalian tadi ini masalah ini misalkan H2O tadi H disusun H plus O oksigen. Ya. Yang nomor 2
penyusun tadi kan udah kan? Yang tadi kalian kita bacakan bahwa H2O berarti hidrogen dengan oksigen. Jadi kalau kalian nanti ketemu di situ misalkan, oh saya ketemu ini boleh. Oh penyusunnya berarti H plus O. Ada yang kesulitan di nomor itunya menafsirkan untuk penyusunannya? Sudah? Bisa. Pinter. Kalian luar biasa. Sudah? Udah Pak. Belum. Tahan aja kok yang ini. Ya nggak apa-apa kalau nanti dibaca, misalkan bisa mengembangkan nggak masalah. Bagus kok. Ini dinyalain aja nak? Nggak apa-apa. Nyalain. Yuk. Ada yang kesulitan nggak di sini? Sudah? Materi penyusun? Ya. Hah? Lebih sulit matematika? Berarti lebih gampang IPA dong. Hah? Lebih sulit mana kalian belajar matematika dengan IPA? Matematika. Matematika. IPA juga sulit, Pak. Sulitnya di apa? Sulit di apa, Mi? Ya kadang Menghafal. Jangan dihafal, dimengerti. Ya. Jadi kalian kalau belajar jangan ngerti dulu ini apa. Ya. Yang tadi kita dari bagian unsur, senyawa, campuran. Ya, kalau unsur berarti dia ada di tabel periodik, ya, itu bagiannya. Kalau senyawa berarti 2 atau lebih unsur yang digabungkan. Kalau campuran berarti 1 atau 2 atau lebih unsur yang digabungkan. Oke, sudah. Siapa yang sudah silakan memberikan. Yuk, silakan. Kelompok 3. Kelompok 1 mendem aja sama 2. 1 sudah, 2, 3, 4, 5-nya. Yuk, yang semangat. Ayo. Iya. Yuk, silakan. Dari kelompok 3. Isinya apa aja, yuk. Kelompok 3. Luar biasa. kami dari kelompok 3 akan menjelaskan fungsi beberapa unsur yang terdapat yang kami dapat tadi. Yang pertama itu ada unsurnya silikon, lambangnya Si, dan manfaatnya itu digunakan pada proses penyulingan baja, pengecoran, aluminium, dan beberapa proses industri kimia lainnya. Yang kedua yaitu ada germanium, lambangnya yaitu Ge, manfaatnya yaitu dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan mengatasi berbagai kondisi alergi, asma, dan radang sendi. Yang ketiga yaitu ada oksigen, lambangnya O, dan manfaatnya yaitu untuk pernapasan, proses metabolisme, atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Yang keempat ada unsur kripton, lambangnya yaitu Kr. Manfaatnya mencegah oksidasi filamen dalam lampu. Dan yang pertama ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan unsur? Sebutkan pula 5 unsur yang bisa kamu ketahui dalam kehidupan. Dan dijawab contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada emas, perak, oksigen, seng, dan besi. Pertanyaan kedua, jelaskan menurut pendapat kalian gula termasuk senyawa atau campuran. Gula termasuk ke dalam senyawa. Gula adalah senyawa yang terbentuk dari atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Ya, sekian dari kelompok. Oke. Yang lainnya silakan. Ayo. Kelompok. Ayo. Ayo. Ayo Sultan. Yuk. Ya, abis Sultan, abis ini. Yuk. Kalian bisa mendengarkan. Ntar gantian. Saking pengen banyak ya. Ayo, silakan.
Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Luna, Farhan, kelompoknya. Oke. Jadi unsur yang kita dapat itu pertama ada kalsium yang dilambangkan sama Ca. Manfaatnya membangun kesehatan tulang dan gigi. Kalsium. Pembuluh darah memindahkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, unsur kedua yaitu natrium yang dilambangkan dengan Na. Manfaatnya membantu sel-sel tubuh menyerap nutrisi dan air. Yang ketiga ada klorin yang dilambangkan dengan Cl. Manfaatnya memiliki manfaat yang signifikan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Yang keempat, unsur keempat, timbal yang dilambangkan dengan Tb. Manfaatnya mengontrol bilangan okta pada bahan bakar agar efisiensi pembakaran dan daya pelumas dapat meningkat. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan senyawa dan sebutkan pula 3 unsur penunsurnya yang kalian ketahui. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat mereka menjadi 2 jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Contoh dulu bahasa kimianya itu sukrosa yang terdiri dari C12 atau karbon, H22 hidrogen dan oksigen oksigen. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan menurut pendapat kalian gula termasuk senyawa atau campuran. Jadi gula itu termasuk senyawa karena dia terdiri dari beberapa unsur. Seperti kita ketahui gula itu terdiri dari C12, H22 dan O11. Untuk C12 sendiri yaitu karbon, H22 itu hidrogen dan O11 itu oksigen. Sekian. Oke. Ya. Ada lagi? Kelompok 4? Ada? Siapa tahu hasilnya berbeda dia dengan menganalisisnya. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai fungsi beberapa unsur yang terdapat di alam bagi manusia. Yang pertama yang kami dapatkan itu pertama helium dengan lambang He. Manfaatnya itu sebagai bahan utama untuk mengisi balon gas hingga balon udara. Yang kedua itu barium dengan lambang Ba. Manfaatnya itu dimanfaatkan dalam pembuatan kembang api untuk memberikan warna hijau terang. Yang ketiga itu ada francium dengan lambang Fr sebagai alat bantu diagnosa potensial untuk berbagai macam kanker. Yang keempat itu karbon dengan lambang C sebagai bahan bakar dalam industri seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan senyawa? Kita sebutkan pula 3 unsur unsurnya yang kalian ketahui. Senyawa adalah bentuk bahan yang terdiri dari 2 atau lebih unsur yang terikat bersama dalam perbandingan tetap melalui ikatan kimia. Contohnya itu ada H2S, NaCl, dan H2O. Pertanyaan yang kedua itu jelaskan menurut pendapat kalian gula termasuk senyawa atau campuran. Menurut pendapat kami, gula adalah senyawa yang berbentuk dari atom, karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Baik, terima kasih hasilnya sudah memuaskan semua dan sama di bagian yang lainnya bahwa setiap senyawa itu punya reaksi masing-masing, unsur juga sudah punya lambang masing-masing, ya. Untuk yang ketiga, bahwa bagaimana kita membuat satu campuran, saya akan mendemonstrasikan, ya. Ini bukan sulap ya. Jangan dibilang nanti prok-prok jadi apa enggak, ya. Ini, ya, yang termasuk tadi, ya. Ciri-ciri koloid, suspensi koloid dan lainnya. Ya, saya akan mencoba. Kalian boleh perhatikan, ini sirup, bukan darah, bukan buat diminum. Ini ini gelas, gelas, ya, gelas kan? Ya. Kita lihat, kita masukkan. Kalian nanti di situnya formnya kalian isi. Dari demonstrasi ini alasan kalian apa yang kalian lihat, ya, ya. Air, sirup dengan air, ya.
ketika kalian aduk, ya, belum lupa gelasnya. Ya, ketika diaduk, apa yang kalian perhatikan? Termasuk ke dalam campuran mana? Silakan tulis di yang kalian amati. Ini saya demonstrasikan. Setelah diaduk secara rata, silakan kalian amati, kalian analisis, tulis di form LKPD-nya. Ya, lembar kerjanya ditulis di bawahnya. Belum. Ini? Oh, sirup. Sirup mana? Centang, alasannya. Ya. Ya, di situ sudah ada kan? Apa namanya? Sirup. Masuk ke dalam campuran Oke, kita gabungkan. Lihat yang kedua. Sekalian kalian bahas. Lihat yang kedua. Ini minyak. Saya masukkan dalam gelas, kemudian saya beri air. Ya. Apakah reaksi yang terjadi jenis campuran apa? Silakan kalian analisis. Ya. Proses terjadinya boleh kalian lihat, diambil sampelnya, ya. Ini larutan minyak, ini larutan sirup. Oh, ini. Sudah ditulis dua-duanya? Sudah? Sudah pengamatannya? Oke, yang ketiga. Demonstrasi yang ketiga adalah, saya bukan mau ngopi nih ya. Ya. Jika larutan kopi kita larutkan dengan air, ya. Termasuk jenis larutan, silakan dianalisis, nanti kalian bacakan kesimpulannya. Ya. Oplet. Ya. Kopi ketika boleh diambil, kalau kalian tidak penasaran boleh dilihat dari hasil demonstrasi yang mungkin tidak kurang dekat, kalian boleh lihat, ya. Jadi hasilnya apa? Kemudian kalian jelaskan kesimpulannya. Oke. Sama dengan yang keempat adalah larutan kecap dengan air. Apa yang terjadi? Kecap dengan air. Apakah dia larutan termasuk ke dalam kategori? Silahkan kalian, kita aduk ya. Ambil dulu. Nah, sendoknya satu lagi. Biar lebih fresh. Ya. Ya, boleh kalian lihat termasuk sejenis larutan apa? Ya, boleh kalian bawa dilihat.
supaya kalian lebih jelas. 4 larutan, ini kecap, ini kopi, ini sirup. Ya. 1, 2, 3, berapa sudah? 4, 5. Kita menggunakan tepung. Kita berikan air. Kalau tepung kita aduk, termasuk ke dalam jenis larutan apakah tepung tersebut? Boleh dilihat, boleh dipanteng. Ya, ini bukan susu ya, tepung. Nanti salah minum. Ya. Sudah ada 5 larutan, silakan dianalisis termasuk jenis larutan mana saja. Ini tepung. Ini tepung. Ya. Bisa, boleh dilihat, tepung. Boleh. Sudah? Sudah dianalisis? Sudah? Baik. Ini sebenarnya kimia itu seperti bermain seperti anak-anak bermain. Ya. Ketika kita bermain balon, itu biasanya anak-anak paling suka. Ya. Ini hanya sebagai hiburan buat kalian supaya tidak stres, biar supaya kalian tahu apa sih fungsi kok balon bisa ditiup tanpa, aduh, ini cairannya nggak mau jatuh, ya, endapannya, balonnya kepanjangan, ya. Sambil menganalisis, kalau sudah beres, silakan dicek setiap larutannya. Dari larutan tepung, alasannya kita mencoba, ini ternyata ini air biasa, air cuka. Air cuka. Cuka. Dia kalau nggak ini berarti balonnya bocor ini. Harusnya dia udah airnya bocor, balonnya bocor. Dia akan meniup sendiri. Jadi si udaranya ini masih banyak larutannya. Larutannya belum pada jatuh. Kecil sih lehernya. Lehernya terlalu kecil, jadi mampet. Harus. Iya. Ya. Ini. Jadi disinilah. Ya. Enggak. Ya. Itulah. Ya. Asik kan?
mainnya murah meriah, kita bisa melihat bahwa hasil bahwa ini tuh bisa, nggak usah ditiup, ya, nggak usah ditiup, dia sudah ada, ya, ya, ya. Ini tergantung kalau kita mau ngasih banyak, ininya apa, semakin banyak larutannya, semakin kita bisa bahwa ini bisa mengembang, ya, bisa jadi terus, ya. Ini kita menggunakan karena ininya agak bocor dikit, jadi dia keluar gasnya nggak mau, harusnya pakai yang balonnya agak besar, tapi dapat balon kecil, nggak apa-apa. Yang penting inilah hasilnya ada, ya, supaya kalian tahu kimia itu mengasihkan kok kalau buat permainan, ya. Sudah dianalisis? Sudah dianalisis? Oke. Silakan disimpulkan. Dari kelompok 1, kalian mau menyimpulkan, ya, 1, silakan. Silakan mengambil rata-rata 2 apa sama apa? Yang mana? Yang di sini. Air cuka dengan soda kue. Jadi larutan apa yang kita lihat? Semakin ini semakin besar, ya, karena balonnya kepanjangan. Oke, silakan, ayo disimpulkan. Tadi dari 3 percobaan, 4, 5, kita cuka dengan larutan dengan soda kue, jadinya apa endapannya yang kita lihat? Ya. Silakan disimpulkan. Yuk, kita simpulkan. Dari 5 macam demonstrasi tadi, boleh kalian lihat, ya, apa kesimpulan kalian? Yuk. Sudah. Yuk, silakan. Yuk. Sebutkan nama kelompoknya. Iya. Ya, dari mana? Sirup? Kecap? Silakan. Apa alasannya? Yang pertama itu ada sirup homogen, alasannya karena dapat tercampur secara merata. Iya. Yang kedua itu ada air minyak, termasuk golongan heterogen karena tidak dapat tercampur satu dengan yang lain. Yang ketiga ada kopi, termasuk heterogen karena tidak dapat tercampur secara sempurna. Yang keempat ada air kecap, termasuk homogen karena terlihat seragam dan konsisten dari satu bagian ke bagian lainnya. Dan yang keempat itu ada air tepung, termasuk heterogen karena memiliki zat pengumpul yang tidak. Iya. Oke, yang lainnya ada? Oke. Yang lainnya, silakan. Dari analisis tadi. Yuk. Yuk. Kan bisa dilihat dengan kasat mata bahwa kalian bisa lihat bahwa analisisnya, bahwa kopi masuk ke dalam itu kenapa, ya. Yuk. Yuk, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Bocor. Ayo, silakan, Bro. Ayo. Yuk, silakan. Silakan. Yuk. Oke, simpulkan. Jadi kesimpulan dari hasil pengamatan Campuran. Ya. itu air dan sirup termasuk golongan homogen. Alasannya karena air dan sirup tercampur secara merata. Yang kedua air dan minyak itu termasuk golongan heterogen. Alasannya zat pengumpulnya tidak dapat tercampur. Yang ketiga kopi dan air itu termasuk golongan homogen.
Tepung benar homogen? Ada? Ada yang menyangka? Silakan. Ada nggak? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Kenapa dia heterogen? Karena air tepung itu kan terdiri dari dua zat itu Pak, air Nah, sama tepung. iya. Lama-lama kan kalau bisa dilihat di situ Iya. misalnya tepungnya kan mengendap ke bawah, artinya kan itu nggak bisa jadi nggak bisa larut, nggak bisa jadi satu, makanya dimasukin ke heterogen. Berarti adanya endapan, berarti adanya heterogen. Jadi endapannya bisa dilihat, kecuali dia tidak bisa seperti kopi. Dia larut. Ya, oke, pintar. Sudah. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Yuk. Siapa? Kelompok? Farhan, Sultan? Fatih? Ada? Ayo. Ayo. Ya, baca. Jadi dari hasil kesimpulan kelompok kami, yang pertama sirup dan air termasuk golongan homogen karena zat terlarutnya tersebar secara merata. Dan yang kedua kopi dan air termasuk golongan heterogen karena ampas dari kopi tersebut tidak tercampur. Iya. Ada lagi? Situ aja sama semuanya. Ya. Ya, kita bisa lihat koloid ya. Ini debu, udara ya. Semua juga itu campurannya kan tidak bisa. Masih dalam bentuk ya endapan. Kencing darah maksudnya. Ya. Maksudnya kalau itu ya. Jadi dari kesimpulan tadi bahwa paling banyak di sini adalah larutan, yang sirup adalah homogen. Kecap? Kopi? Kopi heterogen apa homogen? Ada nggak ampasnya ada? Ada kopi yang enggak. Ya. Tapi kalau tidak ada berarti dia termasuk larutan homogen. Minyak? Tinggal tepung. Ya. Jadi ada endapannya berarti heterogen. Kalau tidak ada endapannya berarti dia homogen. Ya, dari 5 percobaan ini kesimpulan kalian hebat semua, pintar-pintar semua, ya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah pembelajaran ini saya akan mencari satu pendapat dari kalian ya untuk larutan homogen dan heterogen ya. Itu biasanya kalau digunakan di sayur ya, sayur itu masuk ke mana? Kenapa sayur disebut heterogen? Masak sayur. Ya, karena ada sayurnya dengan air. Berarti dia Nah, jadi kalau kalian beli, contohnya saya beli sirup. Ini sirup. Dengan masuknya apa? Kalau saya kasih es, jadinya apa? Kenapa bisa jadi heterogen? Karena partikel endapannya terlihat. Ya. Jadi si es itu pencampurnya adalah partikel endapannya ada batu es. Jadi dia masuknya ke. Jadi kalau kita beli es cekek yang kalian biasa beli, kalau misalkan tehnya aja berarti kalau saya kasih es pintar itu. Ya. Jadi kalau sudah cair semua jadi lagi ya balik lagi. Iya. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa pelajaran kimia itu asik nggak sih, IPA? Ya. Saya dari tiap kelompok kita untuk menggunakan kuis di Google Form. Ya. Saya pengen tahu benar nggak bahwa kalian sudah bisa menjawab
nggak apa-apa kalau ada 2, 3 silahkan karena baterainya udah pada habis. 1/5 boleh Pak? Nggak ada lagi. Google Form. Kita akan coba bahwa kalian memang sudah benar-benar bisa ini di Oke. Ini nanti dimasukin ke ya, linknya mau dimasukin ke itu barcode. Disalin ya, barcode aja ya. Ya. Ya, barcode. 2, 3 nggak apa-apa. Kita pengen tahu per anak nanti hasilnya berapa persen. Dibagi aja, dibagi. Nggak sekontak Pak. Dibagi aja, dibagi. Pakai itu aja, nggak usah pakai di barcode. Dibagi aja linknya. Linknya dibagi aja kalau ini. Ya, dibagi aja linknya. Mati Esther. Ya. Ya. Untuk yang lainnya. Dibagi aja linknya kalau udah ada. Kalau ini pakai linknya dipinjemin. Bisa dia. Ini mau? Kalau nggak dari kamar aja Pak. Iya. Nih, nanti linknya kalau ini dibagi aja. Ada batas waktu pengerjaan nggak Pak? Enggak. Awas Pak. Tapi ini nggak harus semua kan? Hah? Iya. Tapi bisa. apa saya lobet Pak? Nanti boleh nggak? Hah? Apa saya lobet? Ya Pak. Enggak. Yang lobet ya udah kita kan karena iya. Oke, sudah? Sudah diisi? Sudah diisi? Poli iya. Sudah? Sudah selesai tesnya? Baru 5 orang yang sudah berhasil masuk. Ya, skornya ini belum saya hitung persentase, berarti kalau kalian ada yang skor 5 berarti nilai Anda ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 90,
Sudah masuk? Udah? 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 Sudah? Sudah? Sudah semua sudah sana? Oke. Kita buat kesimpulan bahwa pelajaran hari ini ya, nanti next, untuk minggu depannya kita lanjutkan kembali dengan penyajian yang judul yang berbeda ya. Kemudian saya menginginkan dari hasil diskusi tadi yang sudah kalian tulis dipelajari kembali supaya hasilnya kalian tahu benar-benar bahwa yang kita pelajari itu kalian sudah bisa ambil maknanya ya. Oke, saya minta refleksi dari kalian, setiap kelompok mungkin 2 atau 3 orang silakan merefleksi dari pengajaran yang saya ajarkan tadi, apa pendapat kalian? Silakan. Ya. Silakan. Penyajiannya sudah, bentuknya atau formnya sudah oke atau apa? Silakan. Kalian boleh memberikan informasi ke saya untuk apa yang tadi diajarkan buat kalian hasilnya lebih memuaskan atau tidak. Ya. Fasilitas yang saya kasih sudah memuaskan atau belum? Apa yang buat kalian suka dari pelajaran ini? Kenapa ada prakteknya? Karena eksperimennya menarik ya. Kita banyak ada 10 bah, karena tadi yang kalian pelajari ini adalah sebagian heterogen dan homogen ya. Next kita berjumpa di pertemuan berikutnya, mungkin nanti ada praktek-prakteknya yang lebih kalian suka, lebih kalian meriahkan lagi ya. Oke, sebagai refleksinya, saya akan memberikan sebuah pertanyaan, ya. Cluenya adalah dalam waktu satuan minggu, ya, dalam 1 minggu, ya. Contohnya, misalkan saya pergi ke Solo, 2 hari kemudian saya pergi ke Rusia. Angkat tangan dulu, biar. Oke, lagi. Oke, saya pergi ke Manado, ya. Kemudian setelah itu saya pergi ke Suriname. 4 hari kemudian saya pergi ke mana? Jambi. Luna dulu. Jepang. Ya. Sudah? Oke. Lebih cepat lagi. Ya. Saya pergi ke Surabaya, ya. 3 hari kemudian saya pergi ke Kalimantan. 3 hari kemudian tadi saya pergi ke Surabaya sama aja. Pokoknya Suriname, Surabaya. 3 hari kemudian saya pergi ke Sydney. 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Jadi jawabannya Korea. Rabu, Kamis, Jumat. Oke.
Ya, biar lebih semangat lagi, coba kalian lakukan. Kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3, 2, 1. Yes, kelompok ini lebih kompak. Ya. Oke. Lebih kompak. Ya, lebih. Yuk, siapa yang lihat lagi? Mana yang lebih kompak lagi? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 2, 21. Hebat, kompak semua. Hebat, kalian benar-benar luar biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kalian mau memperhatikan apa yang saya berikan, ya. Mudah-mudahan next kedepannya akan lebih baik lagi, ya. Buat kalian, ya, terus belajar, terus mencari ilmu supaya kalian lebih pintar lagi, karena pelajaran yang kalian dapat ini adalah sebagai ilmu buat di masa akan datang. Ya, baik, cukup sekian pelajaran dari saya. Mudah-mudahan bisa berguna. Ya, jadi sudah disimpulkan semua dari pelajaran tadi, perbedaan dari unsur senyawa dan senyawa, kemudian campuran homogen dan heterogen tadi sudah kita bahas dan selesaikan. Ya, alhamdulillah dari setiap kalian, ya, kita lihat bahwa tesnya juga lumayan, hampir semua dari sekian anak, ya, rata-rata di angka 90. Benar, kalian luar biasa, kalian sudah mengerti dan mudah-mudahan terpakai di setiap harinya, ya. Sebelum kita tuntaskan, kita bereskan semua, ya, rapikan ke tempat semula, kita akan berdoa. Ya, kita tutup pelajaran ini. Ya, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan hari ini, ya, diberikan kelancaran buat kalian untuk belajar di masa yang akan datang. Ya, silakan berdoa dipimpin ketua kelasnya. Sebelum kita pulang, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Oke.